Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Setia Nugraha, anggota dari kelompok 2. Kelompok kami di sini membahas mengenai standar akuntansi di Indonesia dan standar akuntansi internasional. Baiklah, untuk yang pertama kita akan membahas tentang karakteristik IFRS. Karakteristik IFRS yang pertama adalah menggunakan principle base. Penggunaan prinsipal base pada IFRS bertujuan untuk memenuhi tujuan dari IFRS, yaitu meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan keterbandingan laporan keuangan antar entitas secara global. Kemudian, karakteristik IFRS yang kedua adalah membutuhkan penilaian atas substansi transaksi dan evaluasi. Standar membutuhkan penilaian atas substansi dan transaksi dan evaluasi apakah presentasi akuntansi mencerminkan realitas ekonomi atau tidak. Kemudian karakteristik IFRS yang ketiga adalah membutuhkan professional judgment. Pengertian professional judgment sendiri berdasarkan ISA 200 ialah penerapan pengetahuan dan pengalaman yang relevan dalam konteks auditing, akuntansi, dan standar etika untuk mencapai keputusan yang tepat dalam situasi atau keadaan selama berlangsungnya penugasan audit. Terus untuk karakteristik IFRS yang keempat adalah banyak menggunakan fair value dalam penilaian. Dalam IFRS, fair value untuk aset merupakan sebuah pilihan metode pengukuran selain historical cost. Untuk instrumen keuangan tertentu, fair value merupakan suatu keharusan. Hal ini dikarenakan fair value bertujuan untuk menunjukkan seberapa bernilainya aset atau instrumen keuangan saat ini. Sehingga, untuk instrumen keuangan yang tujuan dari penyajiannya lebih mengutamakan nilai jika saat ini dijual, atau penggunaan laporan keuangan lebih membutuhkan informasi mengenai seberapa bernilainya instrumen keuangan tersebut. Kemudian karakteristik IFRS yang kelima adalah disclosure lebih banyak. Kata disclosure memiliki arti tidak menutupi atau tidak menyembunyikan. Apabila dikaitkan dengan data, disclosure berarti memberikan data yang bermanfaat kepada pihak yang memerlukan. Jadi data tersebut harus benar-benar bermanfaat. Apabila dikaitkan dengan laporan keuangan, disclosure mengandung arti bahwa laporan keuangan harus memberikan informasi dan penjelasan yang cukup mengenai hasil aktivitas suatu unit usaha. Dengan demikian, informasi yang diungkapkan harus jelas, lengkap, dan dapat menggambarkan secara tepat mengenai kejadian-kejadian ekonomi yang berpengaruh terhadap hasil operasi unit usaha tersebut. Untuk selanjutnya, kita akan membahas tentang persamaan dan perbedaan IFRS dan PSAK. Yang pertama, kita akan membahas tentang persamaannya terlebih dahulu. Persamaan IFRS dan PSAK yang pertama yaitu item luar biasa. Artinya tidak menggunakan istilah, tetapi membutuhkan pengungkapan yang terpisah untuk menjelaskan kinerja dari suatu entitas. Kemudian yang kedua, laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas di sini yaitu pernyataan yang menunjukkan transaksi modal pemilik, pendapatan, dan pengeluaran. Penyajian tersebut berupa penyajian primer. Terus yang ketiga yaitu laporan arus kas. Persamaannya yaitu pada definisi kas dan setara kas. Kas dan setara kas dengan jatuh tempo jangka pendek. Terus untuk yang keempat, perubahan kebijakan akuntansi. Perubahan kebijakan akuntansi di sini yaitu penyajian kembali yang komparatif dan laba ditahan sebelum tahun pembekuan. Terus untuk yang selanjutnya, laporan keuangan konsolidasi. Laporan keuangan konsolidasi termasuk tujuan khusus entitas di mana substansi konsolidasi menunjukkan hubungan pengendalian. Terus untuk yang selanjutnya yaitu tujuan standar. Agar laporan keuangan dapat diperbandingkan baik dengan laporan keuangan perusahaan periode sebelumnya maupun dengan laporan keuangan perusahaan lain. Untuk selanjutnya yaitu tentang perbedaan.
Untuk perbedaan IFRS dan PSAK yang pertama yaitu terdapat pada sumbernya. Untuk PSAK sendiri, sumbernya berasal dari PSAK nomor 1 revisi tahun 1998 tentang penyajian laporan keuangan. Sedangkan sumber dari IFRS yaitu IAS 1 Presentation of Financial Statement. Kemudian perbedaan yang kedua yaitu neraca. Pada PSAK memerlukan penyajian aset lancar maupun aset tidak lancar kecuali untuk industri tertentu seperti bank. Sedangkan neraca pada IFRS yaitu penyajian bukan aset lancar ataupun aset tidak lancar, hanya bila penyajian likuiditas lebih relevan dan dapat diandalkan untuk item tertentu. Kemudian perbedaan yang ketiga yaitu laporan kinerja keuangan. Pada PSAK laporan kinerja keuangan yaitu laporan laba rugi, sedangkan pada IFRS laporan kinerja keuangannya adalah laporan laba rugi komprehensif. Kemudian untuk perbedaan yang kelima yaitu laporan arus kas. Dalam PSAK sama dengan IFRS, tetapi dalam beberapa entitas harus menggunakan metode langsung. Sedangkan laporan arus kas dalam IFRS yaitu pos standar tetapi ketentuan terbatas pada isinya, menggunakan metode langsung atau metode tidak langsung. Baiklah, hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.